Shalom Bapak Ibu terkasih. Ya, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah pada pagi hari ini, Minggu 20 September 2020. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kelima, Hai Mari Sembah. Kristus, bersama-sama marilah kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 20 September 2020 dengan pengakuan demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang selalu setia terhadap seluruh ciptaannya. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tema ibadah kita adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Apakah itu dirasakan? Apakah Ibu bapak saudara yang pernah terlibat dalam pelayanan merasakan sukacita? Puji Tuhan, ya. Apakah selalu merasakan sukacita? Nah, itu pasti ada pergumulannya bagi ibu bapak saudara yang terlibat di dalam pelayanan. Ada suka duka di dalam pelayanan. Karena itu pada pagi hari ini kita diajak untuk kembali merasakan apa sih yang kita alami ketika kita melayani Tuhan. Dan juga memotivasi untuk ibu bapak saudara yang belum terlibat untuk ayo bersama-sama melakukan kerja bagi Tuhan. Tentu saja kerja bagi Tuhan itu bukan hanya di gereja, tetapi di sepanjang kehidupan kita. Dalam setiap apapun yang kita kerjakan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama dengan sukacita karena boleh terlibat dalam karya kasih Tuhan. Kita boleh bersyukur untuk terang matahari yang boleh menyinari kehidupan kita.
gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Tenaga dan kuat, kejayaanku buat kepunyaannya. Dengan rendah hati hendak ku hormati Yang Maha Esa. Mari bersama-sama kita merendahkan di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa dan kelemahan kita. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memberkati kehidupan kami. Allah yang ingin kami terlibat dalam setiap karya yang boleh Engkau tunjukkan, yaitu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetapi ya Tuhan, kalau boleh kami memeriksa diri kami bukan orang yang sempurna. Kadang kami kecewa karena apa yang sudah kami kerjakan di dalam kehidupan kami anggap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ternyata tanggapan dari orang tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Tidak sesuai, tidak berpadanan dengan harapan kami. Penghargaan yang rindu kami terima, tidak juga kunjung datang. Bahkan yang lebih sering kami terima adalah kritikan-kritikan, teguran-teguran, yang memang seharusnya membangun kehidupan kami. Dan itu membuat kami menjadi merasa capek, merasa lelah, untuk melakukan segala sesuatu yang disebut sebagai bekerja untuk Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan ketika pandangan kami begitu sempit, ketika kami hanya berpikir bahwa bekerja untuk Tuhan berarti segala sesuatu yang hanya kami kerjakan di gereja. Padahal sesungguhnya ladang pekerjaan Tuhan bukan hanya di gereja. Justru ladang pekerjaan Tuhan ada di tengah-tengah masyarakat ketika kami hidup di dalamnya. Di tengah-tengah kondisi pandemi C19 atau COVID-19, di mana sesungguhnya Tuhan ingin agar kami juga terlibat di dalam menyatakan karya kasih Tuhan. Sehingga artinya ketika kami bekerja sebagai apapun di dalam pekerjaan kami, sesungguhnya itu pun harus kami maknai sebagai bekerja untuk Tuhan. Sehingga akhirnya kami melakukannya terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami ketika pekerjaan kami pun belumlah pekerjaan yang terbaik. Belumlah pula dengan maksimal memberikan sukacita bagi kami, apalagi bagi Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, sehingga kami boleh bersyukur untuk karya yang boleh kami kerjakan dan kemudian bersukacita melakukannya. Kiranya pengampunan-Mu memulihkan kami dan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih bisa bersukacita di tengah pekerjaan apapun yang kami lakukan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon pengampunan. Amin.
di hadapan Tuhan, saya undang bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan pada pagi hari ini dari Galatia pasal 4 ayat 7. Demikian berita anugerah. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Biarlah sukacita, damai itu boleh senantiasa terpancar di dalam kehidupan kita. Kita boleh muliakan Tuhan untuk mempersiapkan diri menyambut firman-Nya. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Silakan duduk. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pengampunan-Mu, damai sejahtera yang Kau berikan. Biarlah itu menjadi modal yang cukup buat kami pada saat ini untuk dengan sukacita mendengarkan sabda firman kebenaran. Biarlah Roh Kudus boleh membantukan, menolong kami, sehingga setiap perkataan firman yang disampaikan menjadi sesuatu yang menghidupi kehidupan kami, memberikan kami semangat untuk hidup lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, setiap anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dari Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku."
dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja, kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Shalom. Nah, ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Begini, dalam Facebook beberapa kali saya mendapati sebuah tulisan yang sepertinya loker lowongan kerja. Tulisannya kira-kira seperti ini. Dicari supir pribadi. Syarat. Laki-laki maksimal 32 tahun. Jadi depan-depan ini umum sekali. Tapi belakangnya wah sekali. Kemudian ijazah tidak diutamakan. Tidak merokok, tidak miras, dan tidak bertindik atau bertato. Minimal punya SIM A. Rapi, rajin, jujur. Lalu selanjutnya, mau tinggal di rumah. Soalnya nyonya majikan single parent. Berpengalaman bawa mobil Alphard, Fortuner, Pajero Sport, baik matic maupun manual. Sudah mulai. Wow, ini berarti nyetirnya tuh mobil nggak ecek-ecek.
Kerjanya cuma antar jemput nyonya majikan ke kantor, sama ke salon setiap minggu. Juga antar jemput anak nyonya ke sekolah. Soal belanja ke pasar, pembantunya sendiri, nggak usah diantar jemput. Pakai motor inventaris Aerox. Wow, pembantunya aja motornya Aerox. Ada fasilitasnya juga. Inventaris motor Honda PCX. Wah, menyenangkan ya. HP Oppo F15 Pro. Soalnya ini bekas pakai nyonya majikan. Nah, WiFi 24 jam. Nggak usah keluar uang, pulsa. Uang jajan satu hari 80.000. Uang jajannya ini segitu. Pakaian tiap minggu beli 2 setel. Bebas pilih branded. Jam tangan Alexander Christie. Wah. Kemudian nginap di rumah majikan, tapi di lantai 3. THR 1 kali gaji. Gaji pokok 4,5 juta per bulan. Tertarik? Artian? Enggak tertarik. Loh, sekarang sudah lebih kok ya. Ini sangat menggiurkan, terkhusus bagi supir-supir gitu ya, yang muda. Wah, luar biasa sekali. Kalau kerjanya bagus, bisa naik gaji. Nah, menyenangkan ya, tapi ternyata di belakangnya, di bawahnya, kalau ada lowongan pekerjaan seperti ini, tolong saya diberitahu ya. Ternyata bukan lowongan kerja, itu hanya hayalan. Nah, dan pasti sangat menggiurkan kalau ada lowongan seperti itu. Dan kalau bisa kerja di tempat seperti itu, terkhusus memang bagi yang keahliannya menyupir, masih single, ini pasti akan membuat sukacita. Ya, kerja akan sukacita kalau seperti itu. Jadi jemaat GKI Genduk Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerja akan memberikan sukacita bila gajinya bagus, benar? Gajinya bagus itu bikin senang. Terus ada bonusnya, bagus juga. Kemudian dikasih fasilitas yang bagus juga. Dan akhirnya kerjanya nggak capek-capek, ringan saja. Kemudian bosnya ramah. Siapa yang nggak mau kerja dengan 5 persyaratan ini? Gajinya bagus, ada bonusnya bagus, fasilitasnya bagus, kerjanya ringan, bosnya ramah. Sebaliknya, bikin kita kesel. Kalau apa? Gajinya, dari bosnya dulu. Bosnya itu pelit, galak. Sudah nggak bisa bikin sukacita. Terus, gajinya murah. Sudah itu tidak ada bonus, apalagi fasilitas. Kerjanya berat, ada shift malam lagi. Wah, ini biasanya keluhannya istri saya. Kalau sudah mulai masuk shift malam itu, sudah capek sekali rasanya. Nah, jemaat GKI Genduk Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerja untuk Tuhan, baca, pelayanan, itu yang yang konteks di gereja ya. Walaupun saya sudah katakan bahwa seharusnya setiap pekerjaan kita, apapun kita kerjakan, itu juga menjadi bagian dari bekerja untuk Tuhan. Tetapi mari kita lihat lebih fokus di pelayanan kerja untuk Tuhan. Apakah memberi sukacita? Saya tadi bertanya di awal dan ya, sukacita, begitu ya. Kok bisa sukacita ya? Ada macam-macam ya alasan. Mungkin bisa memberikan bantuan. Kok bisa sukacita, Bu Ros? Oh, karena melayani Tuhan, jadi bersukacita. Ya, walaupun tidak dapat gaji, ya, yang lumayan dapat berkat yang lain itu loh. Gaji di gereja enggak, pendeta yang dapat JKH namanya. Tapi kalau yang lain, Bapak Ibu, kalau pelayanan, kan dapat berkat di tempat yang lain. Diberkati pekerjaan, diberkati dagangan gitu oleh Tuhan. Seperti itu. Oke, salah satu alasannya. Nah,
Dulu saya mau cerita sedikit di masa lampau waktu saya muda, saya punya teman. Teman saya itu pinter membuat lelucon-lelucon sehingga pekerjaannya dengan beberapa temannya itu adalah seniman spesialis guyon waton, ya. Dulu biasanya kalau ada acara pernikahan itu diundang, lalu memberikan hiburan, jok-jok itu. Selain penyanyi juga ada guyon waton. Kalau di Semarang saya enggak tahu, tapi kalau di Solo dan sekitarnya ada seperti itu, zaman dulu. Nah, biasanya teman saya itu memberikan 3 kategori dari pekerjaannya. Yang pertama itu PY, yang kedua itu PLN, dan yang ketiga itu PTL. Tahu? PY, PLN, PTL. PY itu payu. Dapat proyek bagus karena penghasilannya juga lumayan bagus, lumayan besar. Ada kontraknya. Oh, kamu nanti guyon waton dapat honor sekian. Wah, gede. Itu namanya PY. Yang PLN, tahu PLN? Apa itu? Pelayanan. Ya. Kenapa dia katakan pelayanan? Karena memang ada bayarannya, tetapi bayarannya jangan harap gede. Secukupnya aja. Itu PLN. Terus yang ketiga kategori PTL. Apa PTL? Pertolongan. Nah, pertolongan itu blas, ora iso ngarep apa-apa katanya. Entuk snack wae, puji Tuhan. Dapat snack saja puji Tuhan. Biasanya ini kalau temen yang nanggap. Jadi kalau tanyain, yuk melu guyon wakton. Apa ki? Pak PY, PTL apa PLN? Wah sorry ya, gur PTL, gelem tak? Nah kayak gitu. Cuma pertolongan ya. Nah walaupun begitu, namanya guyon waton ya wajah mereka tetap ceria. Ya, di hadapan orang-orang tetap bisa memberi tawa dan menyenangkan. Nah, kembali pada kerja untuk Tuhan. Teorinya, seperti saya katakan tadi, kerja untuk Tuhan itu sukacita. Tapi prakteknya, ya enggak selalu. Kalau orientasinya adalah pemasukan, income, gaji, bonus, kemudian fasilitas, dan keramahan. Kalau itu yang menjadi tujuan kita, maka kita tidak akan mendapatkannya. Mungkin ada yang bilang, jangankan duit, jangankan fasilitas. Lawong sudah melayani, rumongsoku ki lho wis apik pelayananku, tapi ya tetap di paido, bener ya. Wong aku wis melayani apik ngene aja di paido. Jangankan duit, jangankan fasilitas. Nah, bagaimana bisa bersuka cita? Lalu kemudian ya ngayem-ngayemi diri sendiri. Sing penting aku wis kerja buat Tuhan. Aku tidak melakukannya untuk manusia. Lalu untuk menghibur diri nyanyi. Kerja buat Tuhan selalu manis. Gitu toh? Wah, itu menghibur diri. Padahal hatinya terluka. Ada yang seperti itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini dalam konteks para buruh, saya pribadi sungguh bisa memahami. Dan mungkin juga Bapak Ibu ketika baca, bisa paham apa yang dipikirkan oleh buruh-buruh itu yang kerja dari pagi sampai sore. Mereka sudah teken kontrak ya, nggak pakai teken, ya cuma kesepakatan. Nanti 1 dinar ya, oke 1 dinar. Nah, harapan mereka adalah mereka mendapatkan paling tidak bonus. Lah ya tuannya ini yo rada usil ya. Kan kalau mau nggak bikin masalah, yang pertama kerja ya sudah langsung dikasih, gitu toh? Ini malah yang carry dewe belakangan sendiri dikasih upah dulu.
Ya terang saja yang dikasih upah belakangan ini sukacita. Ya, sore-sore kerja baring baru berapa jam? 1 jam, maksimal 2 jam, dikasih honor 1 dinar kok 2 juta tuh piye toh pikiran saya. 1 dinar upah sehari UMR. Berapa ya sekarang? Saya nggak biasa ngitung-ngitung ya. UMR pokoknya cukup untuk sehari, kehidupan sehari dengan keluarga. Senang, kerja nggak lama. Nah ketika senang itu kan mereka, wih aku dapat 1 dinar. Ceritakan dengan teman-temannya. Tidak masalah yang jam 5, yang jam 3 cerita. Dapat juga 1 dinar, ora apa-apa. Tapi kan yang kerja dari pagi terus ngarep kan. Weh, aku bejo, ngapa? Punya tuan yang baik. Wong yang kerja segitu aja dikasih 1 dinar. Aku nanti pasti dapat bonus. Mosok yo ora ora pekewuh ini ya. Wong ngasih yang itu bisa segitu banyaknya, kita pasti dapat lebih banyak. Wajar kan kalau buruh mikirnya seperti itu? Wajar, walaupun dari awal sudah kesepakatan. Tapi dari sukacita, harap-harap cemas itu berubah menjadi gerutu, sungut-sungut. Kemarin di Sapa Malam Gembala saya memberikan satu istilah, mencomel. Bukan mengomel tetapi mencomel, itu ternyata bahasa Indonesia juga. Bedanya apa mencomel dan mengomel? Mengomel itu niat didasari dari kemarahan, mengomel. Tetapi kalau mencomel itu dari ketidaksukaan. Walaupun tidak suka bisa jadi marah. Tetapi dua itu bedanya, mengomel dan mencomel. Jadi kadang-kadang kita salah menerapkan. Ibu-ibu ngomong macam-macam lagi ngomel. Barangkali bukan mengomel tetapi mencomel karena tidak senang aja. Bukan karena marah, gitu ya. Nah, mereka mencomel dan itu didengar oleh tuannya. Kita tidak bisa membandingkan ya kualitas kerja mereka, lalu berikan alasan. Tuannya malah memberikan itu 1 dinar yang baru kerja dengan yang sudah lama kerja, itu kan karena yang baru kerja itu kerjanya baik. Masih seger, ya bisa saja sih. Tetapi bukan itu yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Yang ingin disampaikan oleh Tuhan adalah inilah yang namanya otoritas. Ya, aku punya kesepakatan, aku punya kemurahan hati, kalau aku gaji segini, kan terserah aku. Yang penting aku tidak bersalah dengan kamu karena kesepakatan kita 1 dinar. Bukan masalah kualitas kerja. Walaupun mungkin dalam kenyataannya bisa dibandingkan seperti itu. Tetapi ini mau bicara masalah otoritasnya Tuhan. Kekuasaannya Tuhan untuk memberikan imbalan. Gak boleh kamu tidak bersuka cita. Apa kamu iri terhadap temanmu yang lain? Seharusnya kan gak iri. Itu yang ditekankan oleh si bos tadi. Nah, yang menjadi kepentingan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana sih kalau begitu seharusnya kita bersuka cita ketika kita kerja untuk Tuhan. Entahkah itu di dalam gereja, pelayanan, ataukah di tempat kerja kita masing-masing. Yang pertama adalah caranya ya, terlebih kalau itu pelayanan. Karena kita seringkali tidak mendapatkan tadi gaji, bonus, fasilitas, dan lain-lain. Sehingga bekerja untuk Tuhan, yang pertama, jangan berorientasi pada upah. Jangan berorientasi pada fasilitas, termasuk upah yang besar di surga. Sehingga apa? Mengharapkan rumah yang lebih baik di surga. Kendaraan yang lebih mewah di surga. Jabatan yang lebih mentereng bersinar di surga. Lokasi yang lebih strategis di surga. Tingkat atau langit ke-7. Tingkat ke-7.
Sehingga kemudian dengan sukacita diem-yemin kalau kita melayani. Ya, upahmu besar di surga. Sebetulnya ketika kita mengatakan seperti itu, kita sedang ngajari orientasi kerja untuk Tuhan adalah upah. Tetapi pagi hari ini, saya menyarankan kepada kita untuk tidak berorientasi pada upah. Karena apa? Upah itu pasti dikasih. Semua orang kerja itu pasti dikasih upah. Tetapi jangan orientasi ke sana. Kalau kerjanya untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan suka membanding-bandingkan kerja keras kita dengan kerja keras orang lain. Kalau kerja untuk Tuhan, jangan suka membanding-bandingkan. Karena upah itu pasti. Tapi jangan membayangkan yang muluk-muluk karena apa? Merasa pelayananku ini lebih baik dari si A, dari si B, dari si C. Lalu membanding-bandingkan dan berhayal upahku pasti lebih baik. Kecewa nanti kalau begitu. Sebaliknya jangan pula merasa kecil hati dan rendah diri. Aku gak bisa apa-apa. Ya wis, pokoknya seadanya aja. Lalu tidak bisa maksimal dalam bekerja untuk Tuhan. Apalagi kemudian tidak berani, tidak mau melayani karena merasa nggak bisa apa-apa. Juga jangan begitu. Toh upahku yo podo wae, ya toh? Upahnya Bapak Ibu melayani ini nih yang kantor ya. Toh podo wae karo Pak Pendeta sing khotbah. Abot-abot. Rasa cukup. Pelayanan terima tamu. Ya toh? Toh podo wae dengan mereka yang kantoria. Udah cukup, aku pelayanan penerima tamu saja. Misalnya. Kalau itu yang menjadi pemikiran dengan membanding-bandingkan dan kemudian tidak mau melayani lebih jauh padahal bisa, itu juga salah. Ya, jadi jangan suka membanding-bandingkan kerja keras kita, pelayanan kita dengan orang lain. Yang ketiga, ketika bekerja untuk Tuhan, bayangkan kita sedang bekerja seperti membuka usaha sendiri. Rasanya gimana membuka usaha sendiri? Ada beban nggak? Ya ini punya usaha sendiri nih Bu Ros ini. Ada beban nggak Bu? Ya pasti ada beban lah, untuk biaya ini itu. Tapi rasanya gimana? Ada yang merintah Ibu? Paling Pak Herdian. Tapi kan sama-sama pemilik usaha. Enggak? Rasanya tidak terbeban, rasanya sukacita. Wong ini kerja untuk aku sendiri. Maju tidaknya usahaku adalah kalau bagaimana aku mengolahnya dengan baik atau enggak. Bayangkan seperti itu Ibu Bapak Saudara. Ketika bekerja untuk Tuhan. Ini bekerja untuk masa depanku sendiri, untuk aku sendiri. Sehingga kemudian tidak ada tekanan, tidak ada beban. Adanya adalah sukacita. Karena hasilnya juga untuk aku. Nah, tidak ngarep-arep orang lain. Tadi masih ingat berita anugerah tadi? Kamu bukan lagi hamba, tetapi anak. Kalau anak, kamu juga merupakan ahli waris. Bukankah ketika kita kerja untuk Tuhan, kita merasakannya bukan sebagai hamba, tetapi sebagai anak. Sehingga pekerjaan kita ini berkaitan pula dengan warisan yang akan kita terima. Lalu sukacita kan? Betul nggak? Ya, kecuali kayak Tile tidak merasa, wah, dagangan orang tuaku itu yo haknya orang tuaku. Aku ndak akan dapat warisan. Sehingga kalau disuruh-suruh pas di rumah, tolong jaga keki ya. Dulu males. Tapi kalau merasa, wah ini usahanya orang tuaku nanti kalau berhasil kan juga akan menjadi warisanku. Kemudian ada semangat, ada sukacita ketika melakukan itu. Ya, jadi rasakan sebagai usaha sendiri ketika kita melakukan itu. Pelayanan di gereja.
Kalau pelayanan bagus, orang-orang senang, akan berita kepada orang lain juga tertarik untuk ke sini. Bukankah gereja kita akan menjadi besar? Kerjanya bersama, melakukan yang terbaik untuk gereja. Itu yang ketiga. Yang keempat, semakin berat ke sini. Yang keempat, tumbuhkanlah sebuah perasaan, sebuah karakter dalam diri kita, bahagia melihat orang lain bahagia. Gitu loh. Jadi kenapa kita bekerja untuk Tuhan? Karena kita mau memberikan kebahagiaan. Kepada siapa? Kepada orang lain. Kepada siapa lagi? Kepada Tuhan yang bersuka cita. Senang melihat sukacitanya orang lain. Karena itu kemudian kita kerja yang terbaik. Kita pelayanan yang terbaik dimanapun kita. Kalau kita nggak punya niat seperti itu, niatannya cuma gaji, maka kita akan kecewa. Tetapi ketika kita melayani, orang lain tersenyum, berterima kasih, kita merasa bahagia, bisa melayani orang itu, maka kita bisa bersuka cita dalam pekerjaan kita. Dan yang terakhir, saya mau kita melihat ke abdi-abdi dalam keraton. Menurut Bapak Ibu, abdi dalam keraton itu digaji apa enggak? Digaji. Ada. Cukup untuk makan sehari? Enggak. Bahkan kadang itu paling cuma asal sehari itu asal bisa ke mana? Ke hean itu apa itu? Apa namanya? Itu loh jualan nasi di pinggir-pinggir angkringan. Ya, paling 1 kali dah cukup. Begitu. Tetapi kualitas abdi dalam melayani di keraton itu luar biasa. Wah. Dan apakah mereka ngomel? Wah, cuma segini, luas abdi dalam, tapi untuk apa-apa. Mereka ngomel, mereka begitu. Enggak. Mereka bisa senang, sukacita. Kayaknya kalau Pak Tri ini bisa memahami ya, yang dikerjakan abdi-abdi dalam itu. Mereka merasa senang. Walaupun tidak ada fasilitas, paling ya cuma bisa keluar masuk keraton begitu. Tidak ada gajinya ya paling berapa. Tetapi pengabdian mereka sungguh luar biasa. Apa yang mereka kerjakan dengan sukacita. Kenapa sih? Kita perlu belajar. Karena mereka sungguh-sungguh menghargai rajanya. Bisa bekerja bagi raja saja, itu sudah luar biasa. Di masa yang lalu bahkan ibu bapak, seorang perempuan, walaupun cuma jadi selir keberapa, itu senang asal selirnya raja. Zaman dulu, sekarang amit-amit gitu ya. Penghargaan kepada raja begitu luar biasa dan mereka bisa bersuka cita. Nah, bagaimana dengan kesadaran kita? Kita melayani Tuhan. Tadi alasannya Bu. Melayani Tuhan. Seharusnya ketika itu yang kita pikirkan, maka bisa bersuka cita. Ini Tuhan loh yang kita layani. Jadi ada 5 Bapak Ibu, supaya kita bisa melakukan kerja dengan sukacita, entahkah di gereja, entahkah di tempat yang lain. Yang pertama, jangan orientasi kepada upah. Itu bisa bikin sukacita. Yang kedua, jangan suka banding-banding ke kerja kita. Yang ketiga, bayangkanlah ketika kita kerja sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan kapasitas diri. Karena itu untuk kita sendiri kok. Yang keempat, tumbuhkanlah sebuah mental bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Dan yang kelima terakhir, milikilah rasa sukacita. Karena ini kesempatan bagi saya untuk melakukan sesuatu, buat sesuatu yang kita cintai, yaitu Tuhan. Kalau ibu bapak saudara bisa melakukan itu, dan mungkin masih ada yang ke-6, 7, 8, 9 bisa bapak ibu tambahkan, maka bekerja untuk Tuhan bisa kita lakukan dengan sukacita.
Pertama di gereja. Kedua, di tempat kerja kita, apapun pekerjaan kita. Di tengah kondisi pandemi ini kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang lebih. Tetapi kalau 5 hal ini kita tambahkan di dalam cara berpikir kita, maka kita bisa bersukacita dan bersyukur atas anugerah Tuhan yang masih boleh kita rasakan sampai hari ini. Selamat mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu teduh, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah itu boleh memberikan sebuah resep yang baik. Sehingga kami bisa bersyukur dan akhirnya bersukacita dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Entahkah itu di gereja, ataupun juga di tempat-tempat pekerjaan kami. Dan ketika kami boleh melakukan kerja kami dengan sukacita, dengan gembira, maka kami yakin hasilnya pun akan baik. Dan ketika hasilnya baik, maka kami percaya akan banyak orang yang bergembira. Dan ketika ada banyak orang yang bergembira, tidak mustahil berkat-berkat Tuhan juga akan ditambahkan. Tolong kami untuk memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah diri. Amin. Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatian sejenak untuk menyimak Warta Lisan GKI Genu Indah Semarang hari Minggu tanggal 20 September 2020. Yang pertama, selamat datang. Genap Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan jika ada kami mohon untuk berdiri sejenak. Pada kebaktian Minggu hari ini tanggal 20 September 2020 dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Genap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Warta yang ketiga, majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Puji Tuhan, hari ini ada 21 orang. Warta yang keempat, protokol kesehatan. Dalam ibadah tatap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, jaga jarak, serta tidak bersentuhan secara fisik. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan atau kurang sehat, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Ini mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan.
Yang kelima, persekutuan remaja. Persekutuan Komisi Remaja akan dilaksanakan dengan cara daring atau via Zoom setiap hari Sabtu pukul 17 WIB dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Mohon orang tua dapat mendukung anak-anak remajanya untuk mengikuti persekutuan tersebut. Untuk diingatkan maksudnya itu Bapak. Yang keenam, persembahan. Persembahan kantong hijau minggu ini digunakan untuk DPPJ Klasis Semarang Timur. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri, kotak hitam di sana itu Bapak. Sedangkan bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara yang pertama, menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu menyerahkannya dalam ibadah tatap muka terdekat. Yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Adapun penatua yang bertugas untuk wilayah Korintus, penatua Stefanus Santono, untuk wilayah Kolose, penatua Deni Gandawijaya, sedangkan untuk wilayah Efesus, penatua Usni Yulianti. Atau yang terakhir, Ibu Bapak dapat mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Gunung Indah, Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang, nomor rekening 1350017137587. Partai yang terakhir, selamat ulang tahun. Pada saudara-saudara yang berulang tahun, tanggal 17 September, Saudari Stefani Tendean. Tanggal 18 September ada dua saudara kita, yaitu Saudara Suryo Agung Prabowo dan Ibu Endang Heruwati. Ada saudara yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan Minggu pagi hari ini. Selamat dari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita untuk berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Ya. Sebelum doa syafaat mungkin bisa kita tradisikan juga. Yang melayani dalam ibadah itu bukan cuma pendeta, betul? Tapi ada majelis jemaat yang melakukan tugasnya, ada mereka yang ada di sebelah sana untuk ngiringi pujian, kemudian mengatur sound system, dan tambah sekarang ada rekaman, ya. Ada yang mengatur tayangan LCD. Mereka semua itu melayani yang bersama-sama dengan pendeta melayani dalam ibadah. Sehingga patut bagi saya pada hari ini untuk berterima kasih buat Ardian, buat Bu Lina, buat Bu Susan, buat Diang, buat Pak Santo, buat Mas Yoyo, dan semua majelis jemaat yang terlibat dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita tidak bisa beri apa-apa, tapi paling tidak syukur kita untuk keterlibatan pelayanan dari Ibu Bapak semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih. Bila kami boleh diajari untuk mengalami sukacita di dalam kehidupan, terkhusus ketika kami bekerja, biarlah kami dimampukan juga untuk memahami hal ini, mempraktekannya di dalam pekerjaan kami, entahkah di tempat kerja, ataupun melakukan tugas-tugas harian sebagai ibu rumah tangga. Ketika kami menyadarinya sebagai sebuah kerja untuk Tuhan, maka tidak ada kesedihan, tidak ada gerutu, tidak ada sungut-sungut, tidak ada comelan, apalagi omelan. Biarlah kami melakukannya dengan sukacita. Dan karena itu, kami bisa selalu gembira. Dan dalam kegembiraan itu, kami boleh mengalami kekuatan, kesembuhan, dan kesehatan. Engkau berikan itu kepada jemaatmu di tempat ini, demikian juga kepada setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ulang dari ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bergembira di dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Biarlah itu pun menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Engkau memberkati setiap pelayanan yang dikerjakan oleh majelis jemaat, didukung oleh badan-badan pelayanan, dan juga pengurus-pengurus komisi di dalam
apapun yang mereka kerjakan di tengah pandemi, tetap memotivasi melalui WA, melalui nasihat-nasihat ataupun ungkapan-ungkapan baik dan bijak yang menguatkan jemaat, ataupun juga melalui aktivitas-aktivitas secara daring seperti yang dilakukan remaja melalui persekutuan via Zoom. Biarlah mungkin ke depan juga bisa dikerjakan oleh komisi-komisi yang lain. Karena BPMK sudah memfasilitasi, memberikan kesempatan untuk meminjam Zoom secara gratis sehingga tidak dibatasi oleh waktu. Tolong ya Tuhan supaya pelayanan kami jadi berkat untuk jemaat Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Demikian juga sukacita bagi mereka yang dalam minggu ini berulang tahun. Dan biarlah bersama-sama dengan negara kami, pemimpin-pemimpin kami boleh melakukan yang terbaik supaya kehidupan di tengah pandemi ini bisa kami hadapi dengan baik sampai pada akhirnya kami keluar dari pandemi dan kemakmuran itu semakin boleh dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dan kami boleh terlibat di dalamnya. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat dalam pergumulan mereka. Di tengah-tengah rumah tangga Engkau berikan damai sejahtera. Untuk cita-cita dan harapan untuk mendapatkan pekerjaan di tengah-tengah pandemi ini. Kemudian juga kerinduan untuk mendapatkan buah hati dalam pernikahan, rumah tangga muda. Demikian juga mereka yang merindukan pasangan hidup, beberapa di antaranya sudah Engkau wujudkan bagi saudara-saudara kami. Biarlah mereka boleh mengalami rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan bagi mereka yang belum, biarlah mereka boleh melihat betapa tangan Tuhan merenda sesuatu yang baik untuk kehidupan mereka. Segala sesuatu yang didoakan oleh jemaat Tuhan, biarlah kami boleh melihat indah pada waktunya. Akhirnya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sebagai dasar persembahan, saya akan membacakan dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat yang ke-15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita akan nyanyikan dari Kidung Jemaat 302, ayat bait pertama dan kedua, Ku beri persembahan. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasakan dalam Tuhanku. Bapak kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Puji Tuhan, kami mengucap syukur Bapa di surga untuk kemurahan Tuhan sepanjang hidup kami. Puji Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Berikan kepada setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, hati yang baik, hati yang taat dan takut akan Tuhan. Agar dengan demikian Tuhan, pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, bukan untuk pujian diri, melainkan pujian hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menguduskan persembahan ini, Tuhan juga kiranya berkenan untuk memberkati majelis yang mengelolanya, agar dengan hikmat dan takut akan Tuhan, persembahan ini boleh dikelola dengan baik. Kami juga percaya Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu, Engkau limpahkan berkat-Mu. Kami mohon doa ini ya Bapa di surga, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami yang sejati, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk menghadapi pekerjaan kita di ladang Tuhan, di tempat pekerjaan kita masing-masing. Dengan sukacita kita boleh mengakhiri ibadah ini. Mari bersama-sama kita menyanyikan Terang Matahari. Gembira sekali ku lihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa melakukan firman-Nya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati pada Tuhan. Praktekkanlah firman Tuhan itu dengan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah segala firman Tuhan tadi. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria lebih padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah